Halo teman-teman sobat mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jak Mubarok dari Pokjar Cilamaya, program studi S1 PGSD. Di sini saya sedang menjalankan tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila berupa bikin video dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan salah satu fokus yang saya ambil kali ini adalah prosesnya lahirnya Pancasila yang melibatkan BPUPK, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Nah, teman-teman semuanya, kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi, tahukah kalian bagaimana proses lahirnya Pancasila hingga menjadi dasar yang mempersatukan bangsa? Nah, maka dari itu, yuk di video ini saya akan ajak kalian menelusuri perjalanan penting Pancasila dari BPUPK, Piagam Jakarta, sampai akhirnya disahkan oleh PPKI. Oke teman-teman, langsung saja ke penjelasan peristiwa sejarah singkatnya, yaitu setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, dibentuklah organisasi BPUPKI yang sering kita sebut Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Disinilah para tokoh bangsa berkumpul seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila, 5 prinsip yang bisa menjadi dasar bagi negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan, kedua, kemanusiaan, ketiga, persatuan, keempat, kerakyatan, dan kelima, keadilan sosial. Ternyata gagasan itu pun diterima dengan sangat antusias, lalu dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskannya lebih lanjut. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta atau terbentuklah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat rumusan dasar negara dengan kalimat pembuka terkenal, yaitu kalimatnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, kalimat ini kemudian diubah dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar Pancasila bisa diterima oleh seluruh golongan atau agama lainnya seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya. Inilah wujud kebesaran hati dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Dilanjut ya teman-teman, ternyata dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat betapa kuat nilai-nilai Pancasila hidup dalam diri para pendiri bangsa. Yang pertama, nilai persatuan, sila ketiga, yang berarti mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kelompok. Kedua, nilai musyawarah, sila keempat, yang mengartikan semua keputusan diambil lewat perdebatan dan musyawarah bukan paksaan. Dan yang ketiga, nilai ketuhanan, sila ke-1, yang berarti yang mengartikan meski berbeda keyakinan, mereka sepakat bahwa bangsa Indonesia harus berlandaskan keimanan dan moralitas. Dan menurut saya, proses lahirnya Pancasila mengajarkan satu hal penting. Persatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari kesediaan untuk saling menghormati dan berkorban demi kebaikan bersama. Nilai itu masih sangat relevan untuk kita, generasi muda. Di tengah perbedaan agama, suku, atau pendapat, kita perlu terus memegang semangat toleransi dan gotong royong, sama seperti para pendiri bangsa di tahun 1945. Kalau mereka bisa bersatu untuk membentuk negara, maka kita pun seharusnya bisa bersatu untuk menjaga dan membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi teman-teman, itulah proses
perjalanan lahirnya Pancasila bukan cuma sekedar dasar negara, tetapi juga cerminan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama terus hidupkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.